Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan kepada anak-anakku seluruhnya. Soal sejarah telah saya terbitkan melalui video dan silakan pelajari sesuai dengan apa yang telah kita pelajari selama ini melalui pelajaran sejarah. Dan soal-soal ini juga bisa akan di searching di internet, di sana sudah tersedia. Karena soalnya soal yang sudah ada ya, jadi ini untuk mengembangkan pengetahuan kita, untuk mengasah sampai di mana kita belajar selama ini. Soal tersebut dapat kita pelajari kembali melalui video berikut. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan kepada anak-anakku seluruhnya. Soal sejarah telah saya terbitkan melalui video dan silakan pelajari sesuai dengan apa yang telah kita pelajari selama ini melalui pelajaran sejarah. Dan soal-soal ini juga bisa akan di searching di internet, di sana sudah tersedia. Karena soalnya soal yang sudah ada ya, jadi ini untuk mengembangkan pengetahuan kita, untuk mengasah sampai di mana kita belajar selama ini. Soal tersebut dapat kita pelajari kembali melalui video berikut. Demikian. Halo semuanya, di sini aku ingin membacakan soal sejarah nomor 1. Nomor 1, peristiwa bersejarah disebut peristiwa abadi karena A. Inspirasi untuk perubahan di negara ini. B. Berikan kebijaksanaan kepada orang-orang. C. Memimpin hidup manusia. D. Terjadi hanya sekali dalam kehidupan manusia. E. Tidak pernah berubah. Oke, sekarang kita lanjut nomor 2. Nomor 2. Dengan mempelajari sejarah, kita mendapatkan wawasan sejarah. Pernyataan ini menurut pendapat A. Nugroho Noto Susanto. B. C.P. Bukit. C. Sartono Kartodirjo. D. E.H. Char. E. Ruslan Abdul Ghani. Oke, sekarang kita lanjut di nomor 3. Kata historis berasal dari kata syajaratun, berasal dari bahasa A. Sanskerta, B. Kerajaan Inggris, C. Belanda, D. Arab, E. Kawi. Oke, sekarang kita lanjut di nomor 4. Konsep kronologis penting untuk mempelajari peristiwa sejarah karena A. Sortir cara berdasarkan tahun atau berdasarkan abjad. B. Membuatnya mudah untuk mengelompokkan berbagai acara. C. Jadikan acara sebagai tonggak sejarah. D. Mengungkap terjadinya suatu peristiwa. Oke, sekarang kita lanjut di nomor 5. Arti literal sejarah sebagai sesuatu yang telah terjadi terkandung dalam kata A. Syajaratun, B. Silsilah, C. Sejarah, D. Kronis, E. Cerita. Halo semuanya, sini saya akan bacakan soal sejarah untuk nomor 6. Kisah ini berasal dari bahasa Arab yang berarti syajaratun. A. Batangnya, B. Daunnya, C. Pohon atau kayu, D. Cabang, E. Akar. Oke, kita lanjut untuk nomor 7. Sejarah memiliki arti terjadi dari kata bercerai yang berasal dari bahasa A. Spanyol, B. Belanda, C. Italia, D. Swiss, E. Jerman. Oke, kita lanjut untuk nomor 8. Revolusi budaya yang terjadi di Indonesia selama periode Neolitik adalah A. Sudah tahu perdagangan, B. Sudah tahu pemakamannya, C. Sudah terbiasa dengan teknologi logam, D. Tahu budaya, dan E. Sudah akrab dengan pertanian. Oke, kita lanjut untuk nomor 9. Monumen batu yang didirikan sebagai tanda peringatan dan simbol roh para leluhur dari era megalitik adalah A. Abris Sosroce, B. Jog Komondinger, C. Dolmen, D. Menhir, dan E. Nekara. Oke, kita lanjut untuk nomor 10. Salah satu alat dari orang zaman batu awal adalah A. Helikopter, B. Nekara, C. Candrasa, D. Sarkofagus,
E. Hukum. Halo semuanya, di sini saya akan melanjutkan soal nomor 11. Tadi kan kalian sudah mendengarkan soal nomor 10 ya. Di sini soal nomor 11-nya, karakteristik peradaban Neolitik mengikuti kecuali A. Gunakan kapak persegi, B. Gunakan kapak oval, C. Dengan alat-alat batu dipoles, D. Dengan peralatan perunggu, dan E. Dengan peralatan gerabah. Nah, kita akan melanjutkan ke soal nomor selanjutnya, yaitu nomor 12. Nenek moyang Paleolitik kita hidup nomaden karena A. Anda mencari tempat tinggal, B. Mereka mencari tempat untuk bercocok tanam, C. Anda mencari hewan buruan dan produk alami, D. Hindari bencana alam, dan E. Hindari perang antar kelompok. Nah, di sini kita lanjut lagi ya ke nomor 13. Hewan besar atau dinosaurus seperti Brontosaurus dan Tyrannosaurus hidup pada masa ini. Era yang dimaksud adalah A. Waktu Archaeum, B. Paleozoik, C. Mesozoikum, D. Kenozoikum, dan E. Megalithara. Nah, di sini kita bakalan lanjut lagi di nomor 14. Menurut ahli geologi, pembagian tertua dari zaman geologis adalah era A. Archaeum, B. Paleozoik, C. Mesozoikum, D. Kenozoikum, dan E. Tersier. Oke, di sini kita bakal lanjut lagi ke soal berikutnya, yaitu nomor 15. Karena penelitian geologis kuartal adalah era yang paling penting bagi kami karena A. Mamalia muncul, B. Benda-benda bersejarah ditemukan, C. Ada tanda-tanda kehidupan, D. Orang-orang Asia bermigrasi ke Indonesia, dan E. Itu mulai menjadi orang kuno. Oke, soal selanjutnya yaitu periode yang ditandai dengan penurunan suhu yang drastis di bumi sehingga permukaan es yang sangat tebal terbentuk di daerah kutub. A. Tersier, B. Triwulanan, C. Hukum, D. Kambrium, dan yang terakhir E. Angka 3. Sekarang kita masuk ke nomor 17, yaitu kontribusi Indonesia untuk pengembangan ilmu pengetahuan di dunia, terutama studi arkeologi sangat penting. Ini muncul dari penemuan spesies tertua manusia purba di Jawa, yaitu A. Homo solonensis, B. Meganthropus paleojavanicus, C. Pithecanthropus robustus, D. Pithecanthropus erectus, dan E. Sinanthropus pekinensis. Selanjutnya nomor 18, yaitu sebuah era di mana lapisan es menyebar di kutub utara dan sebagian besar benua Asia, Amerika, dan Eropa ditutupi dengan es. Saat ini penyebaran hewan dan orang tua ke Nusantara era itu A. Dasar umur, B. Zaman sekunder, C. Usia tersier, D. Zaman es, dan E. Usia interglasial. Selanjutnya nomor 19, perhatikan informasi berikut. 1. Dengan tulang pipi yang tebal. 2. Memiliki otot mengunyah yang kuat. 3. Memiliki tonjolan yang menonjol. 4. Memiliki tulang punggung yang tajam. 5. Memiliki otot leher yang besar dan kuat. Karakteristik di atas adalah tipe manusia purba. A. Pithecanthropus, B. Homo sapiens, C. Pithecanthropus erectus, D. Meganthropus paleojavanicus, dan E. Pithecanthropus robustus. Selanjutnya nomor 20. Para ilmuwan banyak berhasil menemukan beberapa fosil Indonesia disebut sebagai A. Eugene Du Bois, B. Rambut, C. Open North, D. Ralph dan Koningswald, E. Wedenkaya. Kita lanjutkan ke nomor 21, yaitu seorang ilmuwan yang menemukan fosil Meganthropus paleojavanicus di Sangiran adalah A. Dari Koningswald, B. Eugene Du Bois, C. Teku Jacob, D. Rambut, E. Van Heckeren.
Halo teman-teman, gimana soalnya? Ada yang susah nggak nih? Sekarang kita masuk ke nomor 22. Homo soliensis dan Homo wajakensis mendukung peradaban saat itu. A. Paleolitik, B. Neolitik, C. Mesolitik, D. Logam, E. Megalit. Berikutnya adalah soal nomor 23. Berdasarkan lokasi, dapat disimpulkan bahwa orang tua lebih suka tinggal di daerah A. Gunung, B. Di tengah hutan, C. Tepi sungai, D. Padang rumput, E. Padang pasir. Selanjutnya nomor 24. Penyebab orang tua pindah dari suatu tempat ke tempat lain adalah A. Orang tua mencari daerah subur, B. Bencana alam biasa terjadi, C. Sering terjadi perang antar kelompok, D. Keadaan alam yang tidak stabil, E. Orang tua sangat bergantung pada alam. Selanjutnya nomor 25. Sejarah adalah catatan masyarakat manusia atau peradaban dunia tentang perubahan karakter masyarakat. A. Nugroho Nuto Susanto, B. Patrick Gardinen, C. IBN Khaldun, D. G.V. Bruce, E. Soekarno. Kepenuhan. Kerekam nggak? Kita lanjutkan soalnya yang nomor 26. Soalnya demikian. Sejarah sebagai ilmu karena memiliki karakteristik sebagai berikut, kecuali A. Tujuan, B. Metode, C. Secara subjektif, D. Sistematif, E. Rasional. Selanjutnya nomor 27. Arti historia dalam bahasa Yunani adalah A. Peristiwa masa lalu, B. Kisah itu terjadi, C. Apa yang diketahui tentang investigasi, D. Sebuah kisah yang tidak bisa dilupakan, E. Kenangan masa lalu. Soal ini tidak ada yang sulit, kita lanjutkan ya. Jadi tolong diperhatikan dengan baik-baik. Nomor 28. Kehidupan manusia nomaden atau nomaden adalah fitur utama A. Paleolitik, B. Mesolitik, C. Neolitik, D. Megalit, E. Logam. Masuk ke soal 29. Sejarah adalah suatu ilmu tersendiri dan tergolong dalam ilmu-ilmu sosial. Pernyataan ini dikemukakan oleh A. Bury, B. Spencer, C. Gottschall, D. Noto Susanto, E. Walsh. Tahapan awal dari metode sejarah adalah A. Penentuan topik, B. Historiografi, C. Kritik, D. Heuristik, E. Interpretasi. Nah, kita bakal lanjut lagi ke nomor selanjutnya. Kalian semangat ya, kali ini masih ada 100 nomor lagi. Saya mau ngasih bocoran ini soal sampai berapa? Tidak apa-apa, nanti saya potong. Ini sampai berapa? Jangan dipotong dong. Ini sampai berapa soalnya? 100. Berarti jadi kita masih ada berarti masih pokoknya soal ini sampai 100 deh kita aja. Ayo, Pak. Baca soalnya. Udah. 1, 2, mana sih? Ini, Pak. 1, 2, 3. Ya, baru kerekam. Lanjut. Oke guys, kita bakalan lanjut ke soal nomor 31 karena di sini masih ada banyak soal lagi ya. Kegiatan menafsirkan sebuah peristiwa sejarah disebut titik-titik sejarah. A. Interpretasi, B. Penelitian, C. Verifikasi, D. Pencarian data, dan E. Heuristik. Oke, kita bakal lanjut lagi ke soal nomor 32, yaitu hubungan sebab akibat antara peristiwa satu dengan peristiwa lain dalam sejarah disebut A.
periodisasi, B. kausalitas, C. kronologi, D. interpretasi, dan E. diakronik. Oke, kita bakal lanjut lagi ke soal nomor 33. Yaitu berikut ini yang bukan contoh historiografi tradisional adalah A. Babat Tanah Jawi, B. Carita Parayangan, C. Sejarah Sukapura, D. Sejarah Nasional Indonesia, dan E. Serat Kanda. Oke, kita bakalan lanjut lagi ke soal nomor 34. Perbedaan antara konsep sinkronis dengan diakronik terletak pada A. Penekanan terhadap konsep ruang dan waktu, B. Kepentingan dalam pencapaian tujuan, C. Cara menguraikan sebuah peristiwa, D. Menentukan pokok permasalahan sebuah peristiwa sejarah, dan E. Sudut pandang dalam memahami perkembangan dalam kehidupan manusia. Oke, kita bakal lanjut lagi ke soal nomor 34. Cara berpikir sejarah di mana peristiwa diungkapkan memanjang dalam waktu terbatas dalam ruang disebut A. ruang, B. waktu, C. kronologis, D. sinkronik, E. diakronik. Oke, selanjutnya kita lanjut ke nomor 36, yaitu dalam konsep diakronis, hal penting yang harus diperhatikan adalah A. keajegan, B. eksplanatif, C. validitas, D. kronologi, dan E. periodisasi. Selanjutnya nomor 37, yaitu catatan kejadian-kejadian secara singkat dari waktu ke waktu secara berurutan disebut A. kronologi, B. sistematika, C. periodisasi, D. kronik, dan E. alur. Selanjutnya kita ke nomor 38, yaitu berikut 4 fase perkembangan agama Hindu di India kecuali A. zaman Weda, B. zaman Brahmana, C. zaman Upanishad, D. zaman Buddha, dan E. zaman Sudra. Selanjutnya kita beralih ke nomor 39, yaitu zaman pengembangan dan penyusunan falsafah agama, yaitu zaman orang berfilsafat atas dasar Weda adalah A. zaman Weda, B. zaman Brahmana, C. zaman Upanishad, D. zaman Buddha, dan E. zaman Sudra. Selanjutnya nomor 40, yaitu teori Brahmana diprakarsai oleh A. C. Sebert, D. Dr. N.J. Crom, C. Van Leer, D. F.D.K. Bos, dan E. Mons dan Bos. Mari kita lanjutkan ke nomor 41. Kitab Weda ditulis dengan bahasa Sanskerta yang hanya dipahami oleh kaum A. Brahmana, B. Ksatria, C. Waisya, D. Sudra, E. pedagang. Selanjutnya nomor 42, menurut teori Ksatria, agama Hindu dibawa ke Indonesia oleh kaum A. Brahmana, B. Ksatria, C. Waisya, D. Sudra, E. pedagang. Selanjutnya nomor 43, orang-orang yang tergolong dalam kasta Sudra adalah A. Raja, B. bangsawan, C. pedagang, D. prajurit perang, E. kaum buangan. Nomor 44, teori arus balik dicetuskan oleh A. C. Sebert, B. Dr. N.J. Crom, C. Van Leer, D. F.D.K. Bos, E. Mons dan Bos. Nomor 45, agama yang memiliki usia terpanjang dan merupakan agama pertama dikenal manusia adalah A. Islam, B. Hindu, C. Buddha, D. Kristen, E. Katolik. Agama Hindu muncul di Indonesia pada tahun SM A. lebih kurang dari 1500, B. lebih kurang dari 500, C. lebih kurang 3500, D.
D. Kurang lebih 2000. E. Lebih kurang dari 1000 tahun sebelum Masehi. Nomor 46. Sekarang kita lanjut ke nomor 47. Demikian soalnya. Hubungan dagang antara masyarakat Nusantara dengan para pedagang dari wilayah Hindu-Buddha menyebabkan adanya titik-titik. A. Asimilasi budaya. B. Akulturasi budaya. C. Konsolidasi budaya. D. Adaptasi budaya. E. Koalisi budaya. Nomor 48. Berikut raja-raja yang pernah memerintah kerajaan Mataram kuno di Jawa Timur kecuali A. Sri Isana Tunggawijaya. B. Purnawarman. C. Dharmawangsa. D. Airlangga. E. Empu Sendok. 49. Prasasti pertama yang berkaitan erat dengan kerajaan Hindu ditemukan pertama kali di A. Kalimantan. B. Jawa Barat. C. Kutai. D. Cina. E. Jawa Tengah. Nomor 50. Prasasti Dinoyo yang ditemukan di Jawa Timur dekat kota Malang memakai huruf Jawa kuno menggunakan bahasa A. Jawa, B. Arab, C. Melayu, D. Sanskerta, E. Indonesia. Soal ini tolong dijawab dengan tepat dan benar, mengerjakan sendiri-sendiri, jangan ada yang kerjasama, karena akan diadakan penilaian secara mandiri. Itu yang dapat saya sampaikan, dikerjakan dengan baik pada jam pelajaran sejarah. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan kepada anak-anakku seluruhnya. Soal sejarah telah saya terbitkan melalui video dan silakan pelajari sesuai dengan apa yang telah kita pelajari selama ini melalui pelajaran sejarah. Dan soal-soal ini juga bisa akan di searching di internet, di sana sudah tersedia karena soalnya soal yang sudah ada ya. Jadi ini untuk mengembangkan pengetahuan kita, untuk mengasah sampai di mana kita belajar selama ini. Soal tersebut dapat kita pelajari kembali melalui video berikut. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan kepada anak-anakku seluruhnya. Soal sejarah telah saya terbitkan melalui video dan silakan pelajari sesuai dengan apa yang telah kita pelajari selama ini melalui pelajaran sejarah. Dan soal-soal ini juga bisa akan di searching di internet, di sana sudah tersedia karena soalnya soal yang sudah ada ya. Jadi ini untuk mengembangkan pengetahuan kita, untuk mengasah sampai di mana kita belajar selama ini. Soal tersebut dapat kita pelajari kembali melalui video berikut. Demikian.